hari ini, ada baiknya kita memulai pelajaran dengan membaca doa. Berdoa, silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap baca doa. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri semuanya, berdiri. Ayo semuanya kita ice breaking sebentar ya. Oke? Sekarang ibu-ibu kalian sudah familiar ya tepuknya. Sekarang 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Digoyang. Tepuk tangan. Oke. Alfarizi. Kemudian Andas. Andra. Ardi. Aurin. Azahra. Kalista. Damar. Saya, Bu. Satria. Deo. Saya, Bu. Dian. Mana pensinya Dian? Farisa. Feby. Patrick. Saya, Bu. Julia. Kayla. Aldi. Meli. Ya udahlah. Sepertinya semuanya hadir ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semuanya hadir. Jadi ini sebelum Ibu memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya sebenarnya Ibu mau menampilkan sebuah video. Coba Ibu cek dulu ya, apakah video ini ada di dalam saya atau tidak ya. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai materi kita pada siang hari ini mengenai interaksi sosial. Silakan kalian buka handout-nya, silakan dibuka masing-masing. Sudah dibuka handout-nya? Sudah? Oke. Ada pemicunya, mulai dari rasa tidak senang, rasa tidak suka, kemudian terjadilah konflik. Iya. Ketika terjadi konflik, merasa kurang puas dengan adu domba pertama, kemudian mengajak sekolah yang lain lagi. Ya, mengajak sekolah yang lain lagi untuk melakukan penyerangan ke satu sekolah, ke SMP 1. Begitu beritanya bukan? Ya? Oke, jadi permasalahan ini sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan dengan sebagai penengahnya itu adalah Babinsa dan Babin Kantipmas. Panjang ceritanya kan? Nah, jadi
materi kita hari ini akan berhubungan dengan apa yang terjadi pada hari Jumat minggu belakang itu. Mulai terjadi konflik, kemudian konflik pertentangan, kemudian ada namanya kontravensi namanya, ya. Materi kita pada hari ini adalah mengenai interaksi sosial, ya, interaksi sosial. Tujuannya hari ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, kemudian dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial secara asosiatif dan disosiatif. Itu ada di handout yang Ibu berikan, ya. Nah, kemudian, ini konsepnya interaksi sosial, pengertian, syarat, kemudian bentuk interaksi sosial itu ada interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Lanjut. Perhatikan tayangan video berikut, tuliskan hal yang kamu anggap penting, ya, dan jawablah pertanyaan yang ada di LKS kelompok, ya. Ini gambar yang Ibu tayangkan ini ada berhubungan dengan gambar yang akan kita tempelkan di sini, ya. Jadi tolong amati tayangan video berikut ini. Ini sudah, oke. Ini adalah sebuah film lawas. Rob, I don't want to talk about it. Talk about what? Kita kasih tahu cinta. Men, buat apa ya? Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil. Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Ratusan purnama berlalu, sendirian aku tanpa cinta. Tak pernah ada cinta yang lain. Hatiku terbuka hanya untukmu. Duhai cinta, enggan menawar rasa. Gelombang mabuk terlalu berlebih. Berderit-derit bunyi jantungku bila ku kenang wajahmu. Biar jauh jarak pandang kita, namun hati dan jiwaku selalu merasa di sisimu. Duhai cinta sulit menebak, diam dan dinginmu mengapa. Ribuan hariku mengingatmu, membaca semua puisimu. Mengapa ini menanti
adalah sekilas mengenai film, ya. Itu adalah sekilas mengenai film lawas, film lama sekali. Jadi apa yang kalian tangkap dari film tadi sih? Apa yang kalian tangkap dari film tadi? Coba tanya-tanya. Jawab. Apa? Ada apa? Interaksi sosial. Kemudian ada apa lagi? Apa lagi? Iya, bisa cinta. Kemudian ada pertikaian kan? Ada pertentangan. Benar? Dari hubungan suatu teman yang begitu bagus, kemudian terjadilah konflik. Nah, ini apa? Gambar apa ini? Bukan, masih punya itu memang interaksi sosial, tapi apa kegiatannya itu? Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah menunggu di halte. Kenapa kalian diam saja? Ini adalah kegiatan menunggu di halte. Sudah pernah belum sih menunggu di halte atau di stasiun? Sudah pernah belum? Perjalanan menggunakan kereta api atau busway atau bus besar? Sudah kan? Jadi ini adalah bentuk interaksi sosial lainnya, ya. Ini adalah menunggu dari antrian di halte. Lanjut. Ini apa? Tawuran. Ini adalah bentuk dari pertentangan, tawuran. Lanjut lagi. Nah, ini yang asik, kita tonton lagi. Sejumlah anggota DPRD Maluku Tengah mengamuk dan nyaris adu jotos dengan pimpinan sidang saat rapat paripurna di gedung DPRD Maluku Tengah. Mereka kesal karena pimpinan sidang tiba-tiba menskorsing sidang saat salah satu anggota DPRD sedang menyampaikan pendapat. Kericuhan akhirnya dilerai oleh anggota DPRD lainnya. Mereka pun diminta meredam emosi terhadap sikap pimpinan sidang. Rapat paripurna untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Maluku Tengah tahun 2020. Hanya lagi sedang kecil, di mana dinamika dalam forum itu biasa. Dan itu juga sudah ada sudah ada titik gerangan para masuk di Malaysia dengan pandemi yang satu. Jadi saya pikir ini hanya biasanya dalam dinamika forum itu pasti ada seperti ini. Tapi kan tidak ada sampai kontak-kontak fisik yang berhari-hari. Ini hanya sekedar dinamika saja. Ini apa tadi? Anggota dewan juga bentuk dari pertikaian. Ya, kalian rekam, kalian simpannya gambar dan video-video yang ditampilkan ini. Nah, kalau ini menyeberang, apa yang terjadi? Jembatannya rusak. Nah, jembatannya rusak. Demi satu ilmu, mereka melewati jembatan yang sudah hampir rubuh, sudah hancur. Mereka melewatinya. Nah, jadi di semua video ataupun gambar yang Ibu berikan ini, kita akan membahas mengenai interaksi antar individu atau interaksi sosial. Kak, dibuka buku cetaknya. Mana buku cetaknya? Kan sudah Ibu bilang tadi suruh buka buku cetaknya atau buka buku LPS kalian, bahan ajarnya. Bukalah bab 2 mengenai interaksi sosial. Tidak ada kesiapan kalian ini kan? Kita telah belajar, disuruh Ibu buka buku halaman 83 kalau tidak salah mengenai interaksi sosial. Nah, halaman berapa itu? Benar? Benar kan? Mengenai halaman 83. Jadi pengertian interaksi sosial ini menurut Bonner dalam ahli tahun 2004 itu adalah merupakan suatu hubungan antar dua orang atau lebih individu di mana kelompok individu
mempengaruhi, mengubah, atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Itu dikatakan sebagai interaksi. Atau secara jelas, interaksi itu adalah hubungan antara, kalau dalam buku ya, secara umum atau secara gamblangnya, interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Namun interaksi ini memiliki syarat. Dia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila sudah memenuhi dua syarat. Syarat dari interaksi sosial itu harus ada kontak dan adanya komunikasi. Ya, syarat terjadinya interaksi sosial itu harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi hubungan antar individu dan adanya kontak sosial, baik secara fisik maupun non fisik. Jadi semua yang kita lihat dalam video dan gambar tadi itu adalah dari bentuk interaksi sosial. Ya, syaratnya sudah ada komunikasi dan adanya kontak sosial. Lanjut. Nah, ciri dari interaksi sosial itu pelakunya harus lebih dari satu orang. Kalau satu orang itu bukan interaksi namanya, halu. Ya, kalau hanya satu orang itu tidak ada interaksi. Ada sih interaksi, tapi tidak bisa dikatakan sebagai interaksi secara umum. Interaksi kita dengan Allah kan, kita sholat itu interaksi. Tapi berdua juga kan sama Allah. Ya tidak, saat kita sholat, interaksi kita dengan pencipta kita berdua. Jadi kalau sendiri itu tidak ada interaksi. Misalnya ibu berbicara di sini, pegang mic, ngoceh-ngoceh seperti ini, kalian tidak ada. Boleh dikatakan sebagai orang gila, karena tidak ada interaksi. Siapa yang mau diajak omong? Orang gila ya, orang gila ngomongnya sendiri. Jadi kalau ada yang sendiri, ngomongnya sendiri, tidak ada orang tapi koman kamin, itu namanya orang gila. Oke? Kemudian terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Kontak sosial itu bisa dengan saling sentuh. Ya, di sini tadi kita lihat. Komunikasi. Nah, kontak sosial baik secara fisik maupun non fisik. Ya, kontak sosial itu adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial baik secara fisik dan secara non fisik. Misalnya kalian melakukan komunikasi atau PC bukan pacaran, PC video call dengan kakak yang ada di luar kota atau dengan paman, itu sudah dikatakan sebagai interaksi karena adanya komunikasi dan kontak sosial non. Kemudian mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Ya, interaksi kontak. Ketika kalian menyentuh damar. Ini sudah terjadi komunikasi, sudah terjadi kontak sosial. Ada tujuan. Menanyakan kabar. Damar, apa kabarnya? Sehat dan baik. Alhamdulillah. Begitu. Ada tujuan. Ya. Tapi terkadang ada kalian ini terjadi pertikaian, awalnya itu terjadi kontak sosialnya yang tidak punya maksud dan tujuan. Jahil. Ya. Tiba-tiba anak laki-laki entah kalian yang kemarin juga yang diributkan, entah apa awalnya, tidak tahu apa maksud dan tujuannya, tiba-tiba terjadilah interaksi. Adu jotos. Ya, itu ada juga tujuannya. Kemudian dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Kemudian lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi itu ada 6. Ada sugesti, ada identifikasi, ada imitasi, ada simpati, empati, dan motivasi. Ya, ada 6 faktor yang mempengaruhi interaksi. Setelah ini, gua akan membicarakan ini, kalian akan mencocokkan dengan gambar. Sugesti, ini adalah pemberian pengaruh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tanpa berpikir panjang. Apa contohnya? Apa contoh sugestinya?
berobat. Kalau berobat atau sekarang anak ibu di rumah demam, tersugestinya seperti apa? Nah, baju ibunya kemarin lumpuh, dicuci semua. Tersugesti kalau ada bajunya itu bisa meredamkan rindunya. Ataupun kalau sudah ketemu dokter, kalian ada satu dokter atau dokter favorit lah katakanlah, sudah ketemu dengan Mumairah sembuh, tersugesti dengan pandangan dengan seseorang. Oke? Itu namanya tersugesti. Dengan berobat, pergi ke dokter, pergi berobat ini, pasti tersugesti kalian akan sembuh. Sembuh itu dari dalam diri kalian. Kalau kalian tidak percaya untuk sembuh, tidak akan sembuh. Nah, itu yang sudah masuk dalam yang sugesti. Kemudian ada identifikasi. Nah, ini kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain dan dilakukan secara sadar. Pengen mirip dengan Barbie. Kemudian pengen mirip siapa sih idola Korea kalian? Nonton siapa sih? Tahu ibu cuma Justin Bieber. Tahunya itu. Kemudian idola penyanyi wanita saya dulu seperti Mariah Carey atau apa. Seperti kalian itu kan. Kalian meniru, mengidentifikasi, meniru secara sadar. Mulai dari bentuk pakaian atau yang mirip dengan Michael Jackson. Membuat sampai untuk operasi wajah demi untuk menyamai, demi biar bisa sama dengan Michael Jackson atau dengan orang yang diidolakannya. Seperti itu. Atau kalian teridentifikasi dengan ibu, mulai berubah dari cara bicara, dari jilbabnya, dari cara pakaiannya, jangan dari bentuk badannya yang ditiru. Ya? Identifikasi. Kemudian ada imitasi usaha, ini meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Ini cenderung tidak disadari oleh seseorang. Biasanya ini adalah kebiasaan ayah ke anak. Ya, ini adalah kebiasaan. Tidak sadar seperti itu. Sambil depan laptop, pusing biasa gigit pensil atau apa. Ada satu kebiasaan. Baik itu cara makan kalian di rumah, kalian perhatian. Pasti ada yang kalian mirip antara kalau tidak sama ayah dengan ibu kalian. Kalau kakek mirip, itu artinya kalian mulai dipertanyakan. Pasti ada kemiripannya. Ya, dalam satu tingkah laku, dari cara makannya, pakai sendok apa, pasti ada satu kemiripannya. Usaha untuk meniru sebagai tokoh idealnya. Saya mau meniru B. Habibie makan semua itu. Nah, seperti itu kalau Habibie bicara, oh ini Indonesia, nah agak mining, dari bibirnya agak mining gitu. Kemudian ada simpati, adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Simpati, menyukai tapi bukan berarti cinta. Cinta itu apa sih? Apa itu simpati? Simpati berusaha yaitu proses seseorang merasa tertarik pada orang lain. Saya bersimpati, saya menyukai bukan berarti cinta seperti kalian yang kalian pikirkan, tidak. Ya, proses seseorang merasa tertarik pada orang lain. Kemudian ada motivasi. Nah ini ada Pak Mario Teguh, seorang motivator terkenal. Kalau kalian tidak kenal dengan Pak Mario Teguh, maka kalian termasuk orang yang kurang pergaulan, kurang update. Ini adalah seorang motivator terkenal. Jatuh adalah cara maju yang rasanya tidak enak. Bangkit, move on, jangan menyerah. Ya, jadi inti katanya itu sebagai motivator, kegagalan sekali itu adalah proses untuk sampai kepada keberhasilan, atau kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, gagal dan gagal lagi. Adalah dorongan, motivasi adalah dorongan, rangsangan
diberikan seorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Seperti ibu yang memberi motivasi kepada kalian. Apa ya motivasinya? Menilai seseorang itu jangan lihat luarnya, atau menilai sebuah buku itu jangan dilihat dari cover bukunya, tapi lihatlah seperti menilai seseorang, jangan dilihat dari wajahnya, dari cara dia berpakaiannya, tapi lihat cara dia bersosialisasi atau cara pemikiran dia, seperti itu. Jadi jangan menilai seseorang itu, dia kucel, ibu itu pemarah. Menilai ibu kalian pertama sekali ya ibu kan seperti itu, kalian ketakutan. Sahabat ibu PPL udah pernah ketemu kamu kan? Tiba-tiba ngomong di Bu Desi, ibu baik bu, kami takutan dengan Bu Melina. Iya kan? Otomatis kalian menilainya itu bagaimana ya? Takut, ngeri. Lihat ibu pertama sekali ibu ini sangar. Iya? Padahal hati saya ini Barbie loh. Iya, saya menempatkan sesuai pada tempatnya. Tidak akan mungkin saya akan melakukan kekerasan, mencubit kalian atau melakukan apa kalau kalian tidak memiliki salah. Iya. Seperti kemarin, ibu marah-marah sama kalian yang banyak alfa. Apa maksud tujuan ibu untuk marah sama kalian? Ibu menyayangkan kalian tidak hadir sekolah. Sayang, satu hari kalian tidak sekolah itu berarti satu kali kalian ketinggalan pelajaran. Padahal waktu itu ada ujian praktek, ya. 2 kali, Andre tidak ikut ujian dan tidak ikut praktek. 2 kali kosong nilai agamanya, iya tidak? Iya. Kemudian alpanya berjamaah, ada 4 orang. Sadar atau tidak, Silda itu ikut izin hari itu. Otomatis yang dalam pikiran ibu, oh ini apakah takut lagi dengan pelajaran agama? Ada apa dengan pelajaran agama? Apa yang kalian takutkan dengan ibu itu? Kalian takut disuruh mengaji, seperti itu. Padahal mengaji itu kalian semuanya pakai jilbab, pakai peci. Apa gunanya kalau kalian tidak bisa mengaji? Andai kata orang tua kalian sudah tidak ada lagi, terus yang akan mendoakan siapa kalau kalian tidak bisa mengaji? Iya Damar? Iya. Kalau kalian tidak bisa mengaji, bagaimana cara kalian akan sholat menyembayangkan orang tua kalian? Bagaimana cara kalian akan mendoakannya supaya dia masuk surga dan dijauhkan dari siksa api neraka? Tapi nyatanya ada yang berjamaah tidak hadir di hari itu, 5 orang lagi, 4 alfa, 1 izin. Riki hari ini datang tidak? Mana Riki? Ini tidak datang lagi, kemarin apa? Ditelepon orang tuanya, oh ya bu izin. Sekarang zaman sudah maju, apa salahnya WA? Bu maaf anak saya sakit. Ibu perhatikan di absen mulai dari bulan Juli, Agustus, September sudah lengkap, ada alfa sakit izinnya. Ya, sudah lengkap. Alfa sakit izinnya sudah lengkap. Yang saya sayangkan itu tadi, kenaikan kelas kalian itu dipengaruhi dengan kehadiran kalian. Oke, kehadiran kalian itu mempengaruhi presentasi. Berapa persen kehadiran kalian? Kalau kehadiran kalian cuma 80%, nilai kalian tiba-tiba dapat 90, itu dipertanyakan. 80% kehadiran, otomatis nilai IPA, nilai PKN ini akan turun. Nah, itu ada hubungannya seperti itu. Ya, ini katakan berapa? 4 orang ini satu kelompok, 4 orang sana, kemudian 3 ke sini, 3 ke sana, kelompoknya. Ini dibagi 2 kelompok, ini kelompok 1 dan kelompok 2 dibagi, oke?
Gambar-gambar di atas itu sesuai ya, sesuai dengan yang ada di atas kalian. Setiap ini kalian itu tulisannya adalah asosiatif dan disosiatif. Nanti kalian tempel. Ada 10. Ya, di situ asosiatif dan disosiatif. Yang perempuan kelompoknya yang sebelah sini saja, yang laki-laki yang sebelah sini. Oke? Oke. Saya beri 5 masing. Tadi udah 3 ya. Nanti beri lagi. Ya, sangat dibiasin. Nanti itu. Nah, yang di atas kalian tulislah asosiatif, disosiatif. Ya, yang mana asosiatif, yang mana disosiatif. Silakan dibaca lagi materi yang Ibu berikan tadi. Mbak? Iya. Ya. Lihatlah. Tugas 2-nya itu kan tentang kontak dan komunikasi. Tugas 3 sudah selesai belum ada lihat tugas 3 sudah belum? Tugas 3 ya. Silakan nanti ke depan saja lihat itu yang kelompok yang interaksi sosial itu terpisah. Itu silakan. Yang mana proses asosiatif dan yang mana proses disosiatif nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, terus ada 5 gambarnya kan. Setiap kelompok itu akan berbeda. Setiap kelompok akan berbeda-beda pendapatnya, ya kan? Nanti akan kita lihat bersama yang mana asosiatif, yang mana disosiatif. Nah, kalau 5 itu artinya satu kelompoknya punya kesempatan 5. Ya kasihkan sama teman yang lain. Siapa tahu mereka mau menempelkan. Di bawah aja. Iya sini. Jangan kali tekan. Ayo. Ada 5 ya. Kurang enggak? Itu artinya yang gambar yang di sebelah sini, yang gambar tulisan interaksi itu nanti setiap satu gambar itu akan ada 6 note. Ada 4. Ya. Kurang di sini kertasnya. Zara ada semuanya. Itu kelompok Zara semua yang nempel kelimanya. Oh, kelompok kami juga enggak harus semua. Jadi satu ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kertas ini nanti. Ibu akan lihat. Ini berdasarkan pemikiran kalian masing-masing ya. Jangan meniru. Jadi ini sesuai dengan diskusi kelompok kalian. Nih, silakan. Kurang berapa? Dari 2. Itu artinya 3 lagi. Iya, tambah lagi. Iya. Pokok. Tempel ke depan. Pokoknya satu gambar itu ini ada 4 kelompok, yang ini juga ada 4 kelompok. Jadi satu gambar itu nanti ada 4 kertas. Jadi satu kertas, satu gambar itu harus 4 note. Agak ditikik-tikik kan tak apa-apa. Ditikik-tikik kan. Tiketnya tiket des. Tidak cukup kancengan kan. B. Ini satu kelompok kamu sama artinya? Tidak, satu-satu. Kamu ngerti tidak maksud Ibu? 4 kelompok kan yang memberi. Ini apakah asosiatif atau disosiatif? Bukannya kamu nempelnya satu gambar ini biar ini, bukan. Zara, tadi sudah 5 gambar ini, begitu. Kelompok kalian juga harus memberi ke 5 tanda. Nah ini belum. Nah siapa yang belum memberi tanda? Nah kan itu harusnya 4 loh nak. 4 kelompok. Ini kelompok siapa yang sudah?
siapa lagi? Kelompok putri. Terus kelompok siapa lagi? Nah, seperti ini juga Andre. Kelompok Andre sudah kasih berapa? Sudah 5 kelompok belum? 5, ngerti tidak kamu? Jadi Andre, kamu kasih tanda nih, apakah ini disosiatif, asosiatif, kelima gambar. Sudah ada yang 5? Kelompok siapa lagi yang belum? Bertiga kan? Ya bertiga, ada apa-apa lah, nggak bela berdua dulu. No, tidak ada kerjasama dan asosiatif. Persaingan. Masih tidak dikatakan. Apa di situ kontroversi dia dikatakan? Kontroversi adalah bentuk interaksi sosial berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan, seperti keraguan bahkan kebencian terhadap pribadi seseorang. Nah, artinya orang yang benci dengan seseorang dalam umpat, bahasa di sini, itu termasuk dalam kontroversi. Cek, kelompok manakah yang salah? Oke, benar semua. Kemudian ada ibu-ibu cantik. Ada ibu-ibu cantik sekarang. Gambar yang ketiga, yang keempat ada ibu-ibu cantik. Nah, apa ini? Asosiatif atau disosiatif? Asosiatif. Apa bentuknya? No, bukan penari. Asimilasi. Ya enggak? Asimilasi. Ya kan? Asimilasi. Maksudnya budaya asing dan menghapuskan budaya lama. Satu lagi. Ini adalah yang kelima. Cek dulu ada yang salah. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, yang mana? Kelompok 1 dan kelompok 2 salah. Kurang poinnya 1. Yang gambar kelima ini adalah bentuk namanya akulturasi. Jadi akulturasi beda akulturasi dengan asimilasi. Kalau asimilasi masuknya budaya asing dan menghilangkan budaya lama. Kalau dia akulturasi, dia masuknya budaya asing tapi tidak meninggalkan budaya lama. Benar apa tidak? Apa terbalik Ibu? Benar? Nah, contohnya ini ya, kegiatan di Jogja. Astagfirullah. Ya, bagian Jawa itu ada namanya Islam Kejawen. Ataupun juga kemarin di Sumatera Barat itu ada kegiatan di Pariaman 1 sampai 10 Muharram itu ada kegiatan tablik Pariaman namanya ya. Jadi itu seperti kita membawa persembahan lah, sesembahan kemudian yang dibuang ke laut. Itu adalah satu bentuk kebudayaan Hindu ya. Ya, sama seperti ini. Asosiatif. Oke, benar. Kemudian lanjut yang ini. Ini adalah lompat tarik tambang. Apa bentuknya? Disosiatif. Perlombaan. Disosiatif. Apa bentuknya? Persaingan. Kemudian disosiatif. Oh, kelompok 3 salah. Mana kelompok 3? Salah. Kemudian gambar kedua, no sorak-sorak. Itu kebudayaan monyet.
Ini gambar kedua, ini ada bukan bantuan kerjasama. Ini polisi sebagai penengah. Seperti pertentangan yang dilakukan tawuran kamu kemarin, itu ditengani oleh polisi sebagai babinsa atau babin kaptipmas. Apa kegiatannya sebagai penengah? Asosiatif. Apa kegiatannya? Sebagai penengah. Akomodasi. Asosiatif atau disosiatif? Tuh. Benar sekali. Ini hukum mati para koruptor. Di scroll bawah. Hukum mati para koruptor. Nah, apa kegiatannya disosiatif? Bentuk apa? Disosiatif. Apa kerjanya? Bentuknya apa? Demo. Apa itu Pak? Pertentangan. Ini ada lagi lomba lari. Ini adalah bentuk dari persaingan disosiatif. Benar semua? Yang terakhir termasuk dengan pertentangan. Dia termasuk dengan disosiatif. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini adalah setelah kalian hari ini, interaksi terjadi adanya kontak dan komunikasi antara individu dengan individu atau dengan kelompok. Refleksi, apakah hal yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini? Apa yang paling sulit? Membedakan antara proses asosiatif dan disosiatif. Refleksi, kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Dengan membedakan. Dengan apa? Dengan membedakannya. Membedakannya dengan lebih teliti. Jadi harus berpikir lebih teliti, kritis. Thank you. Refleksi kita pada sore hari ini. Ibu minta kalian kirimkan bentuk-bentuk interaksi sosial ke WA grup kita. Oke? Bentuk-bentuk interaksi tadi ada asosiatif, disosiatif, ataupun faktor-faktor interaksi sosial. Ada kan tadi ya? Oke? Terima kasih atas hari ini pelajarannya. Terus semangat, jangan lupa belajar, berdoa, berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.